bangun dari tidur, maka Nabi membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim nusyur. Dan ini petunjuk, bukan cuma bacaan yang menjadikan bangun tidur itu menjadi amal soleh, jadi ibadah, jadi punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi diberikan bimbingan sekaligus bagaimana cara menyikapi bangun itu. Maka kita katakan, segala puji bagimu ya Allah, aku bersyukur diberikan kesempatan untuk hidup kembali, menjalani kehidupan di hari ini, walaupun engkau bisa mewafatkan aku saat tidur tadi. Ya, tapi engkau berikan kesempatan kepada aku. Alhamdulillah ya Allah, wa ilaihin nusyur. Dan aku berjanji ya Allah, di hari ini akan mencari bekal yang lebih baik dibandingkan hari sebelumnya sebagai persiapan untuk kembali kepadamu. Demi Allah saya katakan, niatkan merawat anak karena Allah mudahkan bahkan rizki yang mengalir sejak di dunia. Cuman butuh yakin. Sekarang saya lihat para orang tua kok senang menyekolahkan di sekolah yang hanya untuk prestasi dunia. Kejar-kejaran, bangga-banggaan, bayaran sampai berapa digit. Tapi keluar dari situ ngaji pun gak mampu, sholat pun gak mampu. Bapak yang merawatnya, ibu melahirkannya, ibu menyusuinya. Kok bisa ibu tidak menyiapkan anak yang Anda saat wafat gak bisa menyolatkan Anda? Bahkan untuk nyolatkan pun gak mampu. Lalu untuk apa harta yang Anda berikan selama ini? Untuk mendoakan Anda pun gak bisa. Lalu apa kerja keras dan keringat Anda yang Anda keluarkan selama ini? Kita itu akan wafat. 3 bagian di doa ini yang penting kita garis bawahi. Pertama, la ilaha illa anta. Ya. Awas. 2, subhanak. 3, inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kalau kita zikirkan misalnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalimat la ilaha illa anta, yakni la ilaha illallah, ini dasar semua kehidupan kita. Dahsyatnya kalimat ini. Ya, dari kalimat inilah kita tercipta. Dari kalimat inilah kita diminta untuk beribadah. Makanya beliau tadi menyitir Quran surah ke-51 Ad-Dariyat di ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kalian kecuali untuk menyembah aku. Dan penyembahan pertama itu ditafsirkan kalimat la ilaha illallah. Quran surah Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk la ilaha illallah. Hadirnya kita di sini, hidup di dunia la ilaha illallah. Singkatnya, hadis sahih mengatakan orang yang mengangkat tangan dengan berdoa itu lebih cepat intinya dikabulkan dibandingkan dengan yang diam. Innallaha hayyun karimun. Allah itu maha mulia dan sangat merasa malu kalau seorang hamba mengangkat tangannya tidak dikabulkan doanya. Itu jawaban dari Nabi kepada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau ada seorang hamba mengangkat tangan dan memohon kepada Allah, apakah dikabulkan? Kata Nabi, bagaimana menurutmu jika ada temanmu minta kepadamu sambil menengadahkan tangannya begini? Ya, Mas Andrian, tolong sesuap nasi aja. Kalau nggak ngasih malu kan? Maka kata Nabi, Allah lebih malu karena sifat rahimnya, lebih malu kalau hambanya mengangkat tangannya lalu dia